Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurmala, saya dari Prodi Informatika 2017. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penugasan. Jadi salah satu metode dari riset operasi yaitu model penugasan. Baik, kita bahas satu-satu, yang dimana model penugasan merupakan bentuk khusus metode transportasi di mana kasus yang dapat diselesaikan dengan metode penugasan adalah kasus-kasus penugasan, seperti penugasan beberapa karyawan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, atau beberapa mesin untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan jika diselesaikan menggunakan metode transportasi yang berperan sebagai sumber adalah pekerjaan atau tugas dan sebagai tujuan adalah mesin atau pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan. M. Orang petugas ke N. Buah tugas dengan total biaya minimum di mana jumlah petugas dengan jumlah tugas atau yang disingkat dengan M sama dengan M. Dilambangkan dengan M dan dilambangkan dengan N. Jadi ada dua jenis matriks yang digunakan. Yang pertama ada matriks biaya untuk masalah minimasi, kemudian ada matriks keuntungan untuk masalah maksimasi. Jadi ada dua langkah. Yang pertama untuk langkah penyelesaian untuk matriks biaya. Untuk yang pertama, kurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris, sehingga semua baris memiliki angka 0. Kemudian untuk langkah kedua, kurangi setiap kolom atau pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom, sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka 0. Jadi untuk langkah yang ketiga, itu ada tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin, melewati seluruh angka 0, jadi angka itu 0 sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat itu, bila jumlah baris sama dengan jumlah baris atau kolom, maka berarti sudah optimal. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, bila tidak, kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis, dan tambahkan angka yang terlewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, kemudian ke langkah nomor 3. Dan selanjutnya itu ada langkah ke-7, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas atau berdasarkan sel yang memiliki angka 0 dari tabel terakhir. Kemudian langkah terakhir itu ada langkah ke-8, tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah atau berdasarkan sel pada materi biaya yang asli. Kemudian untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah penyelesaian untuk materi keuntungan. Kemudian untuk langkah pertama, kurangi setiap baris dengan angka terbesar pada masing-masing baris atau hasilnya ditulis tanpa tanda negatif, sehingga semua baris memiliki angka 0. Jadi, untuk selanjutnya atau langkah selanjutnya, kurangi setiap kolom pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom, sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka 0. Jadi, untuk selanjutnya itu ada tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Jadi, angka 0 itu sebanyak-banyaknya ya. Kemudian yang keempat, itu bila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka berarti sudah optimal ya. Bila tidak optimal, jadi kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis, dan tambahkan angka yang terlewati terlebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, kembali ke langkah nomor 3. Jadi tentang tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Angka 0 itu sebanyak-banyaknya ya. Kemudian langkah ke-7, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas, jadi berdasarkan sel yang dimiliki angka 0 dari tabel terakhir. Kemudian langkah terakhir, itu ada tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah, berdasarkan sel pada matriks biaya yang asli. Kemudian untuk lebih jelas dari materi yang saya sampaikan, itu ada saya cantumkan contoh kasus, yang dimana kasus ini mengenai materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi
Kasusnya, bengkel mesin menangani pekerjaan logam tambang di daerah sekitarnya. Saat ini mempunyai 3 pekerjaan yang harus digarapnya, yaitu A, B, dan C. Jadi mempunyai 3 mesin, yang pertama ada X, Y, dan Z. Setiap pekerjaan dapat diproses penuh pada setiap mesin. Jadi untuk pertanyaannya, tentukan penugasan yang dikerjakan oleh masing-masing pekerjaan pada masing-masing mesin tersebut. Jadi untuk tabel penugasan, yang pertama untuk tabel ke-1 itu ada pekerjaan, tadi kan ada A, B, sama C. Kemudian ada X, Y, dan Z. Jadi kita misalkan A sebagai AX-nya 25, AY-nya 31, kemudian AZ-nya 35. Kemudian BX-nya 15. Jadi untuk BY-nya itu ada 20 dan BZ-nya ada 24. Kemudian CX-nya 22, CY-nya 19, kemudian CZ-nya ada 17. Jadi untuk memaksimumkan nilai tabelnya, jadi kurangkan seluruh nilai pada masing-masing kolom dengan nilai terkecilnya. Jadi di tabel di kolom X-nya kita lihat berapa nilai terkecilnya. Di situ bahwa 15 merupakan nilai terkecil di kolom X. Kemudian untuk kolom Y itu ada angka 19 sebagai nilai terkecil dari kolom Y-nya. Kemudian untuk kolom Z itu ada 17 sebagai nilai terkecil. Jadi nilai terkecil ini kita kurangkan dengan nilai yang ada masing-masing kolom. Jadi karena 15 di kolom X adalah nilai terkecil, maka 25 kurang 15, kemudian 15 dikurang 15, kemudian 22 dikurangi 15. Dan begitu juga selanjutnya untuk Y, karena di kolom Y merupakan 19 sebagai nilai terkecil, maka 31 dikurangi 19, kemudian 20 dikurangi 19, dan 19 dikurangi 19. Kemudian untuk selanjutnya, pada kolom Z, terlihat bahwa 17 merupakan nilai terkecil di kolom Z. Jadi 35 dikurang 17, 24 dikurangi 17, dan 17 dikurangi 17. Jadi untuk selanjutnya, oke. Jadi karena tadi sudah dikurangi dengan masing-masing nilai terkecil, maka AX-nya sama dengan 10, kemudian AY-nya sama dengan 12, kemudian AZ-nya sama dengan 8. Karena belum bisa kita melakukan sebuah penugasan karena kolom buka belum menghasilkan 0 ya. Karena pada langkah, maka untuk menghasilkan nilai optimum itu harus menghasilkan seluruh angka 0 atau angka 0 itu sebanyak-banyaknya ya. Jadi di situ ada 10, 12, 18 untuk BX 0, 1, BY-nya 1, ZB-nya ada 17, CX 7, YC-nya 0, ZC-nya 0 ya. Untuk selanjutnya ada tabel tabel ketiga yang dimana kita tarik garis. Kita tarik garis ya. Jadi kurangkan seluruh nilai pada masing-masing kolom terkecil. Jadi karena AX-nya masih bernilai 10, AY-nya masih bernilai 12, dan AZ-nya masih bernilai 18. Karena di situ pada baris A itu belum ada yang bernilai 0. Maka kita cari bagaimana kita bisa memperoleh kolom tersebut untuk menghasilkan nilai 0 ya. Jadi kita kurangkan dengan masing-masing kolom untuk nilai terkecilnya. Jadi kita lihat di baris A itu bahwa 10, 12, dan 18 itu nilai terkecilnya adalah 10 ya. Jadi kita kurangi 10 kurang 10, 12 kurang 10, 18 kurang 10. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk AX-nya sama dengan 0, AY-nya 2, AZ-nya sama dengan 8. Kemudian untuk BX-nya 0, kemudian BY-nya sama dengan 1, BZ-nya sama dengan 7. Kemudian untuk C-nya, CX-nya sama dengan 7, CY sama dengan 0, CZ sama dengan 0. Jadi, untuk yang di luar garis, kita kurangi dengan nilai yang paling kecil, yaitu 1 ya. Sedangkan titik temu pada garis vertikal dan horizontal itu ditambah dengan 1. Baik, karena kita tarik garis vertikalnya,
dari A sampai Z, jadi titik temunya berada pada CX, yaitu 7 ya. Jadi untuk yang di luar garis, ada 2, 8, 1, sama 7, itu kita kurangi dengan nilai yang terkecil. Jadi nilai terkecil di sini adalah 1. Jadi untuk 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2 kurang 1 sama dengan 1, kemudian 8 dikurangi 1 sama dengan 7, kemudian 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian untuk yang menjadi titik temunya itu ditambahkan dengan 1. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi kita lihat tabel selanjutnya. Itu ada tabel keempat ya. Karena tadi kita sudah mengurangi yang di luar garis itu dikurangi dengan angka 1 atau nilai yang terkecil dari yang di luar garis vertikal dan horizontal tersebut. Jadi kita tarik. Jadi terdapat 3 garis vertikal dan garis horizontal. Jadi bisa kita lihat ya, karena tadi titik temunya dijumlahkan dengan 1, ditambahkan dengan 1, jadi menghasilkan 8 ya. Jadi karena masing-masing kolom sudah menghasilkan 0, jadi kita tarik garis dari BX-nya, dari X-nya ke Z. Jadi kita bisa melakukan sebuah penugasan di sini karena sudah masing-masing kolom itu udah menghasilkan dengan angka 0 ya. Jadi bisa kita berikan penugasan gitu. Jadi AX-nya sama dengan 0, AY-nya sama dengan 1, AZ sama dengan 7. Jadi BX-nya sama dengan 0, BY-nya sama dengan 0, dan BZ-nya sama dengan 6. Kemudian CX-nya sama dengan 8, CY-nya sama dengan 0, dan CZ-nya sama dengan 0. Jadi AX-nya udah 0, BY-nya sudah 0, dan CZ-nya sudah 0. Jadi sudah bisa kita melakukan sebuah penugasan. Jadi untuk hasil akhir, jadi untuk penugasannya ini, A ke X-nya itu sama dengan 25, kemudian B ke Y-nya 20, C ke Z-nya sama dengan 17. Jadi 25, jadi A, B, C ini kita jumlahkan, itu menghasilkan 62 ya. Jadi untuk catatan saya di sini, jika belum berhasil membentuk jumlah garis vertikal, yang dibutuhkan kembali ke proses tabel ketiga sampai berhasil atau nilai optimum tercapai. Jadi kalau belum menghasilkan 0 pada masing-masing kolom, berarti kita cari lagi gitu. Kita kerjakan, kita proses lagi sampai menghasilkan nilai optimum dari tabel tersebut gitu. Baik, itulah contoh soal dari saya. Karena ada beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan sih sebenarnya dari materi yang udah saya sampaikan. Baiklah, mudah-mudahan materi yang udah saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.